Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 6 pada tugas pengayaan pada halaman 206 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas pengayaan kali ini. Untuk menambah pengetahuan dan ide kreatif serta inovasi untuk masa depan kalian, coba kalian pelajari hasil penelitian terbaru yang dikombinasikan dengan teknologi tentang mendeteksi penyakit sistem saraf pusat dari artikel pada jurnal yang ada di bawah ini, yaitu dengan judul artikel Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Sistem Saraf Pusat dengan metode backward chaining dan certainty factory. Jadi, ini diteliti oleh peneliti yang bernama Felix Leo Willianto Santoso, yang mana ini bisa diakses melalui situs yang tertera pada link ini kan. Jadi fokus dari masalah yang ada ini yaitu menanyakan ide apa yang ada dalam pikiran kalian setelah membaca artikel penanganan penyakit sistem saraf dengan teknologi informatika tersebut. Dan berikut ini adalah contoh dari inovasi yang Gen Sukses tampilkan. Setelah membaca artikel tentang penggunaan sistem pakar dalam mendiagnosis penyakit sistem saraf pusat, beberapa ide yang muncul dalam pikiran saya adalah diantaranya, pertama, pengembangan aplikasi berbasis AI untuk diagnosis lebih akurat. Sistem yang ada saat ini menggunakan backward chaining dan certainty factor, tetapi bisa dikembangkan lebih lanjut dengan kecerdasan buatan yang dapat belajar dari data kasus medis sebelumnya. Dengan demikian, sistem dapat semakin cerdas dalam mengenali pola penyakit dan memberikan hasil diagnosis yang lebih akurat. Kedua, integrasi dengan wearable device. Teknologi ini bisa dikombinasikan dengan perangkat seperti smartwatch atau sensor kesehatan yang dapat memantau detak jantung, tekanan darah, atau aktivitas otak. Data dari perangkat ini bisa langsung dianalisis oleh sistem untuk memberikan diagnosis lebih cepat dan akurat. Ketiga, aplikasi mobile untuk konsultasi kesehatan saraf. Sistem pakar ini dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna melakukan pengecekan mandiri kapan saja. Selain diagnosis awal, aplikasi ini juga bisa memberikan edukasi tentang kesehatan sistem saraf dan langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan sehari-hari. Kemudian, untuk keempat, sistem pakar yang terhubung dengan dokter spesialis. Untuk meningkatkan keakuratan diagnosis, sistem ini bisa dibuat agar dapat langsung menghubungkan pasien dengan dokter spesialis saraf melalui konsultasi online. Dengan begitu, pasien bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut setelah diagnosis awal dari sistem. Dan kelima, atau yang terakhir, penggunaan big data untuk memperluas basis pengetahuan. Jika sistem ini diperbarui secara berkala dengan data terbaru dari penelitian medis dan pengalaman dokter, maka diagnosis yang dihasilkan bisa semakin akurat dan dapat digunakan untuk membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan. Dari artikel ini, saya semakin sadar bahwa teknologi informatika memiliki potensi besar dalam dunia medis, terutama dalam membantu deteksi dini dan penanganan penyakit sistem saraf. Dengan inovasi lebih lanjut, sistem ini bisa menjadi alat yang lebih canggih dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 6 pada sesi tugas pengayaan pada halaman 206 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.